Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Biologi Sel dengan dosen pengampu Ibu Umi Hiras Habisukan Sarjana Pendidikan Magister Kesehatan. Kami dari kelompok 13 dari kelas Pendidikan Biologi 2 yang terdiri dari Saudari Arina Venta Lestari, Karina Lucy Safitri, dan Lisa Lestari. Di sini kami akan membahas tentang materi matriks ekstraseluler dan dinding sel. Sebelum kita mempelajari materi lebih jauh, lebih baiknya kita mempelajari dulu apa itu pengertian matriks ekstraseluler. Untuk itu, marilah teman-teman kita dengarkan penjelasan dari Saudari Arina Venta Lestari. Matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler adalah sekumpulan protein fibrosa yang melekat pada gel polisakarida terhidrasi. Molekul makro yang membentuk matriks ekstraseluler disekresi oleh sel-sel, terutama fibroblast. Matriks ekstraseluler hewan dan tumbuhan. Matriks ekstraseluler hewan adalah komponen matriks ekstrasel atau mes hewan, seperti halnya mes organisme lainnya, terdiri atas serabut dan substansi dasar. Serabut mes hewan terdiri dari kolagen, elastin, dan retikulin, sedangkan substansi dasarnya terdiri atas proteologikan dan glikoprotein. Matriks seluler hewan berfungsi dalam penyangga, perakatan, pergerakan, dan pengaturan, sedangkan matriks ekstraseluler tumbuhan adalah dinding sel tumbuhan, memberikan kekuatan kepada jaringan tumbuhan, melindungi sel dari gangguan mekanik, dan sebagai penghalang bagi masuknya bakteri patogen atau jamur. Hanya beberapa sel yang tidak memiliki dinding sel. Materi selanjutnya adalah materi tentang dinding sel. Apakah teman-teman mengetahui apa itu dinding sel? Untuk itu, marilah kita dengarkan penjelasan dari Saudari Karina Lucy Safitri. Dinding sel. Lapisan ini berada di luar membran sel. Dinding sel memiliki struktur yang sangat kaku dan berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan melindungi dari osmotik. Pada pembentukan dinding sel diawali dengan pembentukan nukleus atau karyokinesis. Selanjutnya yaitu lamela tengah. Lamela tengah adalah lapisan yang pertama terbentuk selama pembelahan sel. Lapisan ini kaya akan pektin. Ini adalah lapisan terluar bergabung dengan sel-sel tumbuhan yang berdekatan. Bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya kita akan membahas dinding sel primer. Dinding sel primer dibentuk setelah lamela tengah. Dinding sel primer adalah lapisan fleksibel, tipis, dan lapisannya dapat diperluas. Fungsi dinding sel primer berkenaan dengan fleksibilitas dan ekstensibilitas protoplas. Dinding sel primer memiliki kandungan hemiselulosa yang tinggi. Materi tentang dinding sel sekunder, 3 macam penyusun dinding sel dan fungsi dinding sel akan dijelaskan oleh Saudari Lisa Lestari. Dinding sel sekunder adalah lapisan tebal yang terbentuk di dalam dinding sel primer atas selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Adanya struktur khas berupa mikrofibril yang tersusun secara paralel dan rapi untuk setiap lapisannya, kaku dan non-extensible. Kandungan selulosanya juga lebih rendah. 3 macam polisakarida penyusun dinding sel. Yang pertama, selulosa. Selulosa mempunyai 3 radikal hidroksil dari tiap satuan glukosa yang menjadi penyusunnya. Yang kedua adalah hemiselulosa yang mempunyai fungsi sebagai pelapis atau pembungkus mikrofibril selulosa yang bertindak sebagai substansi perekat. Yang ketiga adalah pektin. Pektin mempunyai gugus asam yang diberikan oleh asam glukoronan dan asam galakturonan. Dinding sel juga mempunyai fungsi. Yang pertama, menentukan bentuk, kekuatan, serta dukungan pada tumbuhan. Yang kedua, melakukan pengontrolan terhadap tekanan turgor. Yang ketiga, sebagai lalu lintas zat-zat. Yang keempat, melindungi dari ancaman. Yang kelima, tempat penyimpanan karbohidrat. Dan yang terakhir, sebagai sumber sinyal. Itulah penjelasan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.